Selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun teman-teman menyaksikan channel YouTube ini. Salam budaya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali, di samping saya sudah ada kawan lama, karib sekali. Kami sudah berteman lama dan baru kali ini Esa ke rumah Rengganis ya. Jadi bersama Dianita dan Mas Alwin tadi baru saja kita diskusi buku mengenal Orde Baru dan Esa turut ke sini. Jadi sekalian kita culik mau ngobrolin kerja-kerja kebudayaan Esa Tegar Putra. Selamat malam, Sa. Malam. Jadi lagi sibuk apa nih Esa Tegar Putra, penyair sekaligus esais? Ya ada beberapa kesibukan sih. Sibuk sih nggak sibuk juga nih, Sa. Cuman ada beberapa kegiatan lah yang sedang saya kerjain sekarang gitu. Ya kerjaan terkait dengan kesenian juga lah, dengan kesenian dan kebudayaan gitu. Oke. Nah kalau karya yang terbaru apa, Sa? Sebenarnya ada satu karya saya yang masih tercicil, puisi yang ada satu karya, tapi saya sedang melanjutkan dulu satu karya puisi yang judulnya Hantu Padang. Itu sedang saya cicil, masih saya cicil itu untuk dijadikan buku. Sudah jalan setahun lah saya mengerjakannya gitu, tapi belum kelar sih. Itu yang menjadi alasan bolak-balik Padang sekarang belakangan? Enggak juga. Itu sebenarnya bisa dikerjain di mana saja gitu, tapi memang secara spiritnya itu memang ya tentang hantu Padang ya, hantu Padang. Jadi spiritnya memang Padang sih. Aku bercerita tentang ya Padang lah. Memang sangat personal sekali menurutku itu garapanku kali ini gitu, karena aku membayangkan hantu ini semacam masa lalu dan ya ada hal-hal yang menakuti dari masa lalu lah gitu. Jadi bukan hantu dari perspektif mistis, gaib gitu, tapi lebih ke sejarah yang kelam, masa lalu yang peristiwa yang mencekam, menghantui kita lah gitu. Itu akan di wahananya apakah buku, prosa? Puisi nih, Sa. Jadi aku sedang sambil jalan jalan kerjaan aku mempersiapkan itu juga gitu. Jadi aku cicil lah. Nah, teman-teman harus ketahui juga Esa juga banyak terlibat dalam kerja-kerja kearsipan. Ini suatu hal yang mungkin tidak banyak digemari ya oleh anak muda gitu, apalagi di era digital native hari ini. Nah, mungkin aku pengen tahu, Sa, dimulai dari mana kau melakukan kerja-kerja kearsipan dan apa sih keseruan, tantangan, keasikan tersendiri dari melakukan kerja-kerja arsip itu? Awalnya itu sebenarnya bermula dari musik ya, kesukaan saya ke musik ya, nih saya musik Minang khususnya. Ya kau pernah ngumpulin kaset-kaset Minang ya? Jadi dari sana saya mulai mengarsipkan kaset-kaset Minang gitu. Karena kegemaran dengan itu, mulai mengumpulkan kaset-kaset pita Minang, kaset pita ya khususnya, karena untuk beli piringan hitam itu sangat mahal sekali. Jadi saya mulai dengan kaset pita gitu, kaset pita dalam artian musik populer Minang gitu. Nah, pekerjaan itu sebenarnya berlanjut. Kemudian ketika saya mengerjakan mengumpulkan buku-buku tentang salah satu penerbit di Bukit Tinggi gitu. Apa tuh? NV Nusantara namanya. Jadi penerbit lama sekali ya itu. Jadi ya itu sebenarnya udah dari tahun 40-an, tapi dia 50-an lah dia mempatenkan penerbitnya gitu. Kalau percetakannya udah sangat lama sekali gitu. Jadi kegemaran mengumpulkan itu masih saya lanjutkan sampai sekarang. Nah, kemudian sebenarnya itu otodidak ya nih saya, kerja otodidak gitu. Sebenarnya kerja kearsipan itu kan sangat privat ya, sangat personal sekali gitu. Dari mulai kita mengumpulkan foto-foto kecil kita lama, harusnya bisa dimulai dari hal yang sesederhana itu ya, saya. Ya, dengan arsip-arsip ini juga itu sangat personal juga sebenarnya, kan dimulai dari kesukaan kita juga Aku sukanya misalnya musik Minang, ada musik Minang, terus aku sukanya karya-karya di NV Nusantara, yaudah aku kumpulin NV Nusantara gitu. Nah, kemudian berlanjut di Dewan Kesenian Jakarta. Nah, ini sebenarnya pekerjaan saya sangat otodidak dan saya banyak belajar dari orang ya. Ini saya banyak hal yang saya pelajari juga, termasuk di Dewan Kesenian Jakarta ini menurut saya ini satu ruang yang menarik untuk dieksplorasi, karena memang banyak sekali perspektif arsip. Kita kan memang agak beda ya ketika perspektif kita menghadapi arsip dengan orang kearsip, kan mungkin mereka lebih ke sistematika arsip segala macam gitu, bagaimana arsip bisa diakses sama masyarakat. Nah, kalau
Kalau aku memang agak berbeda awalnya gitu, perspektif aku lebih ke pemanfaatan gitu. Jadi bagaimana arsip itu bisa digunakan, diolah lagi untuk untuk informasi dan keilmuan hari ini gitu. Jadi beruntung sekali waktu itu 2019 ada pameran arsip ya. Ya, ada pameran arsip juga. Jadi 2019 itu diajak ke ini untuk ngecek arsip DKJ gitu. Ya aku cobalah pekerjaan-pekerjaan yang sebenarnya jauh sekali dari keilmuanku gitu. Tapi aku coba karena materinya menarik menurutku. Karena materinya itu semua cabang seni ya yang sudah dikumpulkan tahun 70-an lah, awal 70-an gitu, 68 sampai sekarang gitu. Jadi sangat menarik menurutku untuk aku eksplorasi gitu. Nah, itu sih kerja-kerja kearsipan yang aku lakukan sekarang gitu. Nah, di sana itu bisa teman-teman bisa lihat di mana, di Instagram DKJ, di website mungkin ya. DKJ, dulu kita juga karena sekarang memang masih dalam tahap perapihan dan ada kerjasama juga dengan Dispusip DKI Jakarta tahun ini gitu, arsip DKJ. Jadi sedang ada proses digitalisasi. Terus kita memang rencana itu DKJ itu akan membuka akses dengan masyarakat. Tapi prosesnya kan sangat panjang sekali ya, karena tidak prosesnya itu tidak bisa cepat gitu, mesti bertahap gitu. Itu sebenarnya keinginan orang DKJ dari lama sih, pengen gimana orang-orang tidak hanya di Jakarta bisa mengakses arsip gitu. Tapi memang karena beberapa hal teknis yang belum memungkinkan itu, jadi memang sekarang sedang dicicil untuk gimana caranya supaya bisa diakses gitu. Nah, itu sih. Nah, kita kan tahu ya, dalam kearsipan itu tentu ada penelusuran sejarah. Akhirnya banyak peristiwa-peristiwa yang bisa kita ketahui. Bahkan dari poster-poster acara-acara teater di tahun 70-an ya, kita jadi bisa tahu bagaimana misalnya, Waiting for Godot ternyata udah dipentasin dari dahulu kala. Dan kenapa sih sampai sekarang kelompok-kelompok teater masih aja mentasin misalnya. Yaitu hal-hal sederhana. Nah, kalau boleh tahu yang paling jengkelin dalam proses pengarsipan tuh apa terlepas dari kesukaanmu, kegemaranmu? Sebenarnya bikin metadata ya. Nah, itu susah ya. Bikin metadata itu mesti lengkap dan tidak boleh salah ya. Metadata misalnya gitu. Untuk misalnya kayak foto. Dia ada aturan-aturan sendiri ya? Ada aturan tersendiri gitu. Aku pun belajar dengan itu. Kadang aku pakai dulunya pada awalnya aku pakai sistematika aku sendiri gitu. Gimana caranya mempermudah kita ataupun orang-orang menemukan arsip itu gitu. Ketika kita misalnya ke metadata yang sederhana ya, misalnya di Excel gitu, ketika kita ngetik ini gitu orang langsung dapat ini gitu. Ketika orang ngetik kata kunci ini orang langsung dapat ini gitu. Nah, itu sebenarnya yang lumayan prosesnya cukup agak lama, melelahkan dan sangat rigid sekali gitu, mesti tidak salah gitu. Dan untuk metadata itu sendiri kan kita mesti melakukan penelusuran lagi gitu. Betul. Ini misalnya ini foto siapa, orangnya siapa gitu. Itu sebenarnya yang cukup rumit ya dengan kerjaannya gitu. Tidak adanya kedisiplinan untuk pendokumentasian yang baik di sebelumnya. Itu menjadi problem dasar sebenarnya, karena memang kebanyakan itu arsip-arsip yang pendokumentasian produksi arsip itu tidak dibarengi dengan pencatatan itu gitu. Nah, jadi kita juga kesusahan akhirnya untuk bikin metadata gitu. Tapi ya di DKJ cukup inilah gitu, meskipun susah gitu, tapi ternyata bisa ditemukan karena arsip mereka tuh organik, mereka hadirkan ya, jadi bisa dilacak lah dari program-program mereka gitu. Menarik, kerja-kerja kearsipan seru. Karya-karyamu selalu lekat dengan idiom lokalitas Minang. Dan tadi misalnya berangkat dan mau bikin buku Hantu Padang. Dan berangkat dari mengarsipkan kaset-kaset atau musisi-musisi dari Padang. Berarti kalau boleh dikatakan betapa pengaruh dari kelahiranmu, sekalipun kau sekarang sudah sering di Jakarta gitu ya, itu gimana membawa daerah benar. Selalu itu dan sebenarnya bagaimana lokalitas bisa menjadi spirit proses tanpa disadari antara disadari dan tidak disadari lah gitu. Aku menyadari terkadang bahwa ketika aku memunculkan lokalitas ini akan bermasalah juga dengan orang gitu. Tapi aku nggak mungkin keluar dari sesuatu yang tidak aku dekat dengan aku, tidak aku senangi gitu. Bukan berarti itu zona nyaman aku, tidak gitu. Tapi ketika aku menghadirkan sesuatu yang lain di luar itu, rasa-rasa ada yang janggal gitu. Jadi yaudah aku terusin aja gitu. Karena dengan itu aku merasa
aku pikir sangat personal Iya, sekali ya proses ini, meskipun orang berkata bahwa banyak hal yang mesti dipikirkan dari sebuah karya gitu, proses penciptaan karya gitu. Tapi hal yang utama yang aku temuin itu adalah ya aku untuk proses memperbaiki diriku sendiri dulu gitu dengan kekaryaan itu. Iya. Dalam artian ketenangan aku gitu, kenyamanan aku gitu. Itu yang aku memulainya dari itu gitu. Makanya ya anggaplah Minangkabau itu sangat lekat sekali dengan keseharianku gitu, dengan sudah menjiwa raga apa ya, sudah mendarah daging dalam diriku gitu. Meskipun ya ini hanya sangat personal sekali, bukan berarti aku juga mesti mengagung-agungkan itu, enggak gitu, tapi ini prosesnya sangat personal sekali gitu. Aku menyukai menggarap itu gitu, ya udah. Tapi menurutku itu justru jadi satu kekuatan kalau dilakukan juga oleh pekerja-pekerja kreatif dari daerah yang dia juga menggali ya hasanah lokalitas di tempatnya masing-masing. Saya dari Cirebon, kemudian bagaimana menelusuri kembali ya, karena kalau bukan kita ya terus siapa lagi, dan konteks urbanisasi dalam kesenian kan juga akhirnya jadi apa ya, banyak yang keluar dari daerah gitu ya, kemudian mereka tidak tahu bagaimana akar tradisi di daerahnya, dan bahkan misalnya itu tidak bisa menjadi nyawa atau spirit dari kekaryaan. Justru menurutku sih itu inilah satu keunggulan yang kamu miliki dan konsisten ya untuk memilih itu. Aku sangat sadar sekali, sadar sekali. Dan ya di antara di Batu Sambang lah gitu, aku sadar melakukan itu gitu, tapi apa ya, ya terkadang berupaya untuk menghindar dari itu tuh susah, sangat susah sekali gitu. Karena makanya tadi sudah mendarah daging tadi ya. Makanya ya udah aku jalani gitu. Tapi memang ini ya, ini problematik ya di luar kita itu kadang ya kritik ya udah kita terima aja gitu. Kok kamu terlalu langgamnya terlalu keminang-minangan gitu. Ya udah gitu. Aku terkadang tidak berpikir lagi, sudah tidak berpikir lagi di luar itu gitu. Karena yang proses pertama yang aku hadirkan itu adalah aku ke totalitas aku gitu, ke seriusan aku menggarap satu karya itu dengan apa yang aku punya dan aku miliki gitu. Nggak apa-apa karena nanti yang kritik itu kalau kamu nggak Minang juga akan dibalas. Kamu biasa, gimana Putra Minang? Oh ada upaya Minang. Serba salah. Kita serba salah sih. Oke. Nah satu hal mungkin untuk teman-teman yang menyimak YouTube channel Rumah Rengganis ya, dan di sini juga kita berusaha untuk rutin bikin diskusi buku, kelas menulis, dan mendorong supaya teman-teman itu berani untuk melahirkan karya gitu. Mungkin Esa yang sudah punya buku dan beberapa menang penghargaan dan menjadi mentor di beberapa workshop menulis, apa sih yang perlu disampaikan ke teman-teman supaya mereka tuh nggak mudah frustasi di tengah jalan? Yang pikir kalau hari ini mungkin banyak ruang ya yang bisa untuk mempublikasikan karya. Mungkin kalau orientasi orang mempublikasikan karya, berkarya untuk dibaca orang, otomatis ya memang harus dipublikasikan. Hari ini sangat banyak sekali menurutku ya, banyak ruang, dan yang terpenting menurutku adalah membuka jejaring seluas-luasnya gitu. Membuka jejaring seluas-luasnya agar apa ya, kita itu nggak mentok di satu ruang gitu. Jadi bisa dengan membuka jejaring sebanyak-banyaknya gitu, mencari sesuatu di luar jejaring, di luar ruang kita, itu kita bisa menemukan keberbedaan dan kita bisa belajar dari itu menurutku gitu. Nah, spirit yang aku dapat itu juga itu gitu. Aku belajar banyak juga dari teman-teman yang di luar kalau orang bilang sekarang lingkaran atau skena circle gitu. Ya mungkin bukan circle juga, tapi di luar orang-orang yang teman-teman keseharianku lah gitu, yang bahkan disiplin ilmunya juga berbeda gitu. Nah, itu menurutku akan memperkaya kita dan membuka kemungkinan lain dari proses kita berkarya menurutku gitu. Jadi aku yakin sekali kita akan menemukan keragaman gitu, semangat untuk berkarya ketika kita membuka jejaring dan berusaha mencari tahu dan belajar dari sesuatu di luar lingkungan kita gitu. Itu sih menurutku yang terpenting gitu. Oke teman-teman, seru banget ya tadi obrolan sama Esa Tegar Putra. Nanti kita bisa di kesempatan lain, dan ditunggu bukunya harus didiskusikan di Rumah Rengganis di Cirebon untuk berbagi spirit yang sama dengan teman-teman di sini ya. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.